warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Halo, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya Universitas Hang Tuah Surabaya, dan sobat sehat seluruhnya yang saya hormati. Kali ini kita bertemu lagi di channel Dok Dwi. Konten kali ini berisi tentang kuliah tambahan tentang halitosis atau dikenal dengan bau mulut. Sebetulnya topik yang akan saya tunjukkan ini adalah tentang talk show yang pernah ditayangkan di Salam Sehat Indonesiaku, mungkin sudah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tetapi topiknya masih akurat untuk saat ini, jadi masih bisa untuk tambahan materi kuliah halitosis ya. Salam Sehat ini pada tahun itu merupakan top 10 dari program GTV. Di sini akan talk show yang akan dibicarakan secara serius, sersan atau serius tapi santai mengenai halitosis, mengenai apa itu penyebabnya atau etiologi ya. Kemudian tentang bagaimana cara mengatasinya. Dan apa sih tentang gas apa sih yang bisa menyebabkan bau mulut yang sangat menyebalkan itu. Pasti sudah nggak sabar penasaran dengan yang akan kami bicarakan. Baiklah, sebelum kita simak bersama, jangan lupa like, comment, subscribe di Dok Dwi channel ini. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat ini. Terima kasih. Akan bergeser ke narasumber satunya, Dr. Dwi sebagai ahli penyakit mulut, spesialis dokter gigi penyakit mulut. Kami ingin menanyakan kira-kira kalau dari tinjauan Dr. Dwi sebagai ahli penyakit mulut, bau mulut yang dikatakan Dr. Maksi tadi berkait dengan masalah penyakit dalam. Iya. Kalau dari rongga mulut sendiri apa yang kira-kira perlu diwaspadai untuk bau mulut ini, Dok? Iya, terima kasih. Jadi memang bau mulut ini memang sangat mengganggu, baik bagi penderitanya juga bagi temannya. Yeah. Jadi memang itu akan mengganggu pergaulan. Jadi bau mulut itu sebetulnya ada 2 ya yang kita klasifikasikan. Yang pertama itu sebetulnya pasien tidak merasa bau mulut, tapi sebetulnya enggak. Itu namanya halitofobia. Kemudian jadi pasiennya normal, tapi dia merasa semuanya, mulutnya bau. Iya, jadi ada sesuatu kelainan di dalam dirinya. Jiwanya. Kemudian yang kedua memang benar-benar bau mulut. Nah, bau mulut kita lihat dulu sebabnya ada 2, lokal dan sistemik. Yang lokal itu memang dari mulutnya yang bermasalah, kemudian yang sistemik dari dalamnya seperti yang diceritakan dokter Maksi tadi. Ya. Jadi kalau yang dari mulut itu bisa dibagi 2 lagi, yaitu yang secara fisiologis itu normalnya ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah patologis, memang karena penyakit. Kalau yang fisiologis itu ya kalau orang bangun tidur itu mesti mulutnya bau. Oh, itu dari rongga mulutnya atau dari dari rongga mulutnya? Lambung, bukan ya? Dari rongga mulut ya? Iya, karena memang tidak ada aktivitas selama tidur. Sehingga ludahnya tidak mengalir. Padahal ludah itu kan fungsinya adalah self cleansing untuk membersihkan rongga mulut. Oh. Kemudian yang fisiologis yang kedua adalah ketika puasa. Puasa otomatis juga tidak ada aktivitas. Kemudian yang karena patologis, karena penyakit, ya bisa misalnya karena gigi berlubang, karang gigi, produksi air liurnya yang berkurang, mulut kering, kemudian banyak sariawannya juga bisa. Atau mungkin orang yang punya kebiasaan bernafas dengan mulut, kan ada itu. Ada orang yang bernafas dengan mulut itu misalnya pada orang sesek. Kadang kan hidungnya kayak ikan itu ya, kayak ikan itu ya. Iya.
Ya, bernafas lewat mulut. Kemudian orang perokok, minum alkohol. Karena suka makan bawang itu juga menimbulkan duren seperti itu. Jadi ada dua, yang karena habit atau karena memang penyakit. Penyakit itu misalnya pada gigi yang berdesak-desakan, berjejal, itu akan menyebabkan makanan mudah nyelempit di situ. Terus lidah yang tidak dibersihkan juga. Terus kira-kira kalau caranya tadi panjang lebar Dokter Dwi jelaskan, ini caranya untuk supaya dalam rongga mulut khususnya bisa tidak terlalu berbau, itu bagaimana, Dok? Kalau tidak berbau berarti kalau tidur pasti bangun tidur pasti bau ya? Ya. Jadi supaya kita bangun tidurnya tidak terlalu bau, ya berarti ya waktu mau tidur wajib gosok gigi, Dok. Karena kalau tidak dengan gosok gigi kan sisa-sisa makanan akan keluar. Ya. Nah, di dalam ludah itu kan ada juga mengandung zat yang membunuh bakteri. Nah, ketika ada sisa makanan maka akan mudah terjadi gigi berlubang nanti. Gitu. Jadi memang harus gosok gigi sebelum tidur. Iya. Betul. Kalau kadang-kadang kita ini juga apalagi kalau sudah capek sekali kan kurang tidurnya. Dok, sekarang kalau untuk tadi yang dikatakan di rongga mulut untuk karang-karang gigi memang rutin harus dibersihkan karena untuk menyimpan menghilangkan bakteri-bakteri itu ya, Dok ya. Iya, jadi karang gigi itu adalah tempat berkumpulnya kuman-kuman itu. Nah, kuman-kuman ini yang akan memproduksi namanya gas, ada VSC itu seperti bau sulfur. Dia kuman-kumannya akan memproduksi gas itu yang akan menyebabkan bau mulut itu. Jadi harus dibersihkan, Dok. Terus rutin ya. 3 atau 6 bulan sekali. Jadi memang ada beberapa orang yang sifat ludahnya itu ada yang kalau ini terlalu asam biasanya mudah terjadi gigi berlubang, kalau terlalu basah mudah terjadi karang gigi. Jadi itu memang wajib 6 bulan sekali, paling telat 6 bulan sekali ke dokter gigi. Siap kalau itu memang. Jadi pemirsa, kita sudah panjang lebar oleh Dokter Dwi sampaikan bahwa jangan lupa kita gosok gigi sebelum tidur. Karena memang secara fisiologis ya, Dok, tadi untuk bau mulut orang bangun tidur itu pasti terjadi ya. Oke. Kalau untuk puasa nih, ngomong-ngomong dokter sebagai praktisi dentis juga, untuk puasa itu masih boleh perawatan gigi juga ya? Puasa boleh, Dok. Jadi boleh, ya? Memang kan ketika kita puasa memang yang tidak boleh itu kan kalau ditelan, masuk dalam mulut tapi ditelan. Jadi minum obat itu jelas nggak boleh. Tapi kalau dilakukan pengeboran itu kan ada airnya tapi kan dikeluarkan lagi. Jadi boleh. Dicabut juga, ketika dicabut disuntik obatnya itu masuk tapi tujuannya untuk menganestesi, bukan lain kalau disuntik dengan tujuannya doping, misalnya untuk supaya segar gitu. Pernah nggak, Dok, nangani pasien waktu puasa tapi pasiennya kok sering kumur terus gitu ya? Memang harus sering kumur. Oh gitu ya? Nggak diminta kumur terus ya pasiennya?